Hai guys, and still with me Yogi Sugianto. Seperti biasa, ketika gua membuat video berarti ada yang gua bahas pada malam hari ini. Oke, sebelum masuk ke videonya, gua akan menanyakan kabar-kabar kalian semua. Seperti biasa, gimana kabar kalian semua? Dan gua berharap kabar kalian sangat menyenangkan dan bisa menjalani hari-hari kalian tanpa adanya masalah dan having fun terus guys. Oke. Sudah lama tidak membahas kasus ataupun sejarah karena beberapa hari kemarin gue sibuk mencari hal-hal yang menarik ataupun hal-hal yang mungkin bisa gue reaction. Oke, mungkin kalian pernah berpikir untuk bisa menjadi pemimpin karena menjadi pemimpin itu juga sangat menyenangkan, bisa mengatur ini dan itu dan bisa memerintah kepada bawahan-bawahan kalian. Mau apapun itu, mau ketua kelas, RT, RW, leader yang ada di perusahaan, bahkan sampai menjadi wakil gubernur, bahkan sampai presiden, wakil presiden. Karena ada kekuasaan, ada hal-hal yang mungkin bisa kalian perintah, bisa kalian ubah dengan tata cara kalian sendiri. Tetapi menjadi pemimpin itu juga tidak sangat menyenangkan, tidak menceritakan hal-hal yang menyenangkan, tetapi ada hal yang paling berat, ada tanggung jawab yang harus kalian pikul, ada tanggung jawab yang sangat berat yang harus kalian pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Berbicara tentang kepemimpinan, gue akan ngebahas tentang Mustafa Kemal Atatürk yang diangkat menjadi presiden pada 3 Maret tahun 1924. Oke, dengan kekuasaan dan kekuatan Mustafa Kemal Atatürk ini, dia mengubah segala syariat-syariat Islam dan menumbangkan Khilafah Utsmaniyah. Yang mana Khilafah Utsmaniyah ini sudah berdiri sejak sangat lama, dan ketika dia menjadi presiden, dia menghapus segala semuanya dengan hal-hal yang berbau sekuler. Dengan rules yang ada seperti mencuri itu dipotong tangan, terus yang berzina dicambuk, terus yang membunuh orang itu dikisos, yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam itu dihapus. Dengan kesalahan-kesalahan yang ada, dia menggantikan hukumannya itu di penjara. Banyak hal yang diubah secara prostitusi dan minuman keras, khamar itu dilegalkan dan dibebaskan, bahkan sampai azan pun diubah dengan bahasa Turki. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur. Tapacak şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrımın elçisidir Muhammed. Haydi namaza, haydi namaza, haydi felaha, haydi
Hingga pada saat itu ribuan orang muslim, ratusan orang muslim menentang apa yang telah diubah oleh Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan sampai ingin mengubah apa yang telah diubah oleh si Mustafa Kemal Atatürk ini. Dan tapi apa daya, Mustafa Kemal Atatürk ini mempunyai kekuasaan dan kekuatan hingga darah umat muslim ada di genggaman Mustafa Kemal Atatürk. Dan bahkan dalam pidatonya Mustafa Kemal Atatürk ini dia mengatakan, lihatlah siapa yang berkuasa sekarang, aku atau Tuhan. Dan para pengikut-pengikut Mustafa Kemal Atatürk sangat ketakutan untuk menjawabnya. Dan pada akhirnya mereka semua pengikut-pengikut Mustafa Kemal Atatürk ini menjawab, engkaulah ya baginda. Pada akhirnya senyum kejahatan yang menghiasi bibir Mustafa Kemal Atatürk ketika dia menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang mengikutinya. Pada awal 1938 dalam perjalanan ke Yalová dia sempat menderita penyakit serius, yaitu adalah penyakit sirosis hati. Dan sepanjang besar hidupnya dia telah banyak menghabiskan 1 liter raki dalam sehari. Oke, setelah dia tahu dia mengalami penyakit sirosis hati dan seterusnya dia mengalami penyakit-penyakit yang lain secara berdatangan pada tubuhnya seperti penyakit liver, penyakit kelamin, penyakit kulit, malaria, dan lain-lain. Dan bahkan bau busuknya itu sangat menyengat di area-area tempat dia istirahat. Dan banyak orang yang tidak tahan ketika berada di tempat pengistirahatannya Mustafa Kemal Atatürk ini. Dan sempat dia berteriak sangat-sangat kesakitan dan sangat-sangat merasakan suhu yang sangat panas pada saat itu juga. Dia meminta kepada ajudannya untuk dibawa ke tengah-tengah laut dengan harapan agar suhu panas yang ada dalam tubuhnya ini bisa menurun. Tetapi apa daya, penyakit yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia merasakan siksaan dunia pada saat itu tidaklah bisa menurunkan suhu panas tersebut. Dan pada akhirnya keadaan Mustafa Kemal Atatürk pada saat itu sudah tidak berdaya dan sangat amat miris ya pada saat itu ya. Dan sehingga tulang benulang dari tubuhnya tersebut itu sangatlah udah kering dan dia bisa dikatakan udah seperti tengkorak. Tapi yang anehnya bagi gua, pada saat itu dia masih hidup. Gak lama kemudian dokter pribadinya Mustafa Kemal Atatürk ini datang dan melihat wajah Mustafa Kemal Atatürk ini menjadi pucat pasi. Dan pada akhirnya dokter pribadinya Mustafa Kemal Atatürk ini menyuntikkan bagian perut dan pada akhirnya perut Mustafa Kemal Atatürk itu membusung secara tiba-tiba dan kakinya membengkak. Dan tepat pada tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk ini menghembuskan nafas terakhirnya dan berharap mungkin pada saat itu orang-orang berpikir siksaan Mustafa Kemal Atatürk ini sudah selesai. Dan sampailah tempat di mana dia dimakamkan, dan pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk ini jasadnya tidak diterima oleh bumi, sehingga ketika dikuburkan berkali-kali, mental juga berkali-kali, sehingga orang-orang tersebut berpikir ya mungkin ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jasad Mustafa Kemal Atatürk ini tidak diterima oleh bumi. Dan pada akhirnya Mustafa Kemal Atatürk ini jasadnya ditimbun oleh semen agar tidak mentah lagi dan tidak tersentuh oleh bumi. Hinggalah sampai acara pemakaman Mustafa Kemal Atatürk ini, bau busuk yang mungkin pada saat itu sangat amat menyengat tidak kunjung reda. Dan banyak beberapa video-video dan berita-berita dan artikel-artikel yang gue baca, itu bau busuknya itu sampai sekarang di Turki sana, tepatnya di Ankara, Museum Ankara, itu masih ada bau busuk si Mustafa Kemal Atatürk ini.
Tapi gue yang belum pernah ke sana, gue nggak bisa bilang apakah emang masih ada baunya atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Oke, dari sejarah yang udah gue bahas pada malam hari ini, kita bisa tahu, kita bisa mengerti bahwasannya kesombongan adalah sebuah cara untuk menghancurkan diri kita sendiri. Kesombongan adalah yang mana salah satu sifat yang menjerumuskan kita ke lubang hitam sampai kita tidak menyadari diri kita sendiri ini seperti apa dulunya. Kita bisa lihat dari sejarah atau cerita-cerita sebelumnya tentang Fir'aun, tentang setan yang tidak tunduk kepada Nabi Adam, yang mana kesombongan ini sudah dibahas, kesombongan ini sudah ada sejak dahulu terciptanya Nabi Adam. Oke, guys, gue tidak bisa memperpanjang kata-kata karena gue takut ada salah kata yang mungkin kalian tidak bisa menerima. Mungkin dari sejarah ini kita bisa belajar tentang kesombongan, apa artinya kesombongan tanpa adanya sebuah kebaikan yang harus kita lakukan seharusnya. Kenapa harus kesombongan yang kita lakukan gitu? Kesombongan itu tidak ada artinya, bahkan kesombongan itu berawal dari kehancuran. Oke, gue Yogi Sugianto, gue pamit undur diri dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends agar gue semangat untuk bisa membuat konten-konten menarik dan bisa membahas sejarah-sejarah ataupun kasus-kasus yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Oke, gue Yogi Sugianto sekali lagi pamit undur diri. Bye-bye.